Oke nih Nes, kita hari ini bakal ngapain nih Nes? Oke, kali ini kita akan jawabin pertanyaan Sobat Api waktu sesi basic veteran kemarin yang belum terjawab. Oh iya, waktu sesi BFT kemarin itu kan masih banyak Sobat Api yang tanya dan itu belum sempat terjawab gitu ya? Iya, kita akan jawab di sesi kali ini. Oke, kita langsung mulai gimana? Ya, boleh. Ayo langsung ke pertanyaan pertama aja, Ton. Oke, pertanyaan pertama datang dari Bapak Ondel Al-Rashid. Kak, berat tabung apar itu kalau kosong berapa kilogram sih Kak? Oke, aku kasih contohnya aja ya, Ton ya. Jadi contoh apar 6 kilo. Apar 6 kilo itu untuk tabungannya aja, tabung kosongnya aja itu beratnya 3 kilo. Nah, jadi untuk berat kotornya yaitu berat tabung kosong ditambah dengan isi medianya yaitu 6 kilo. Berarti berat kotornya sih jadi 9 kilo. Oke, jadi itu beda-beda gitu ya Nes? Tiap kilogram apar itu, tiap kilogram itu beda-beda berat tabung kosongnya itu. Misalkan tabung kosong yang apar 3 kg itu beratnya beda sama yang kosong 6 kg gitu. Iya, tentu aja Ton, karena kan dari dimensinya juga beda, dari diameter, dari tingginya. Jadi itu juga mempengaruhi kan tentunya di berat dari tabung. Oh, jadi itu pengaruh juga gitu ya. Nah, ngomong pengaruh nih, kalau nozzle sendiri, hand grip itu pengaruh juga nggak sih sama yang namanya tabung kosong gitu? Termasuk dalam 3 kilo itu atau enggak ya? Iya, termasuk. Enggak, karena juga jadi 3 kilo itu memang pure dari berat tabung kosongnya aja. Dan lagian juga berat dari hand grip dan nozzle juga nggak terlalu berat ya, maksudnya paling cuma berapa gram aja sih, jadi no big deal sih menurut saya. Oh, jadi no big deal gitu ya. Oke nih, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Danang Setiawan. Kak, berapa suhu minimum dan maksimum untuk peletakan apar yang aman nih? Dan sesuai dengan standar tuh berapa nih suhunya? Oke, suhu minimal dan maksimal dari peletakan apar itu apar bisa diletakkan pada range suhu minus 20 derajat sampai 60 derajat Celcius. Panas sekali ya. Kalau misalkan katakanlah nih ya, apar itu diletakkan di ruang AC itu pengaruh nggak sih sama media? Nah, itu kembali lagi ke temperature range tadi ya. Jadi kan kalau suhu ruangan ber-AC itu kan paling ya berapa sih ya? Nge-set AC juga 18 derajat ya, paling suhu ruangannya juga nggak jauh-jauh dari situ. Jadi ya masih aman. Kalau outdoor sendiri? Outdoor juga sama kan? Jadi kan di outdoor sepanas-panasnya di luar sana juga saya rasa sih nggak akan menyentuh ke suhu 68 derajat Celcius. Cuman emang perlu diperhatikan kalau misalkan menempatkan apar di outdoor. Jadi sebaiknya ya, karena kan ketika di outdoor maksudnya usahakan apar itu dikasih peneduh ya, supaya dia terlindung dari cuaca ekstrim kayak hujan, terus tiba-tiba panas. Itu kan untuk melindungi dari tabungnya sendiri agar awet. Jadi hujan, panas itu juga pengaruh juga ya? Iya tentunya gitu. Sekira nggak ada pengaruhnya gitu. Karena sering kita lihat kan apa di luar udah tanpa peneduh itu berarti udah salah. Ya mungkin bisa di riset aja ya Sobat Api di rumah, riset sendiri. Gimana nih ketahanan tabung-tabung Sobat Api di rumah kalau misalkan ditaruh di outdoor gitu? Apakah dia tetap masih bagus, catnya masih bagus atau enggak? Atau dia justru korosif? Mungkin drop komentar kalian di bawah aja. Gimana pendapat kalian? Oke, selanjutnya ada dari Bapak Ferry Ajinata. Oke, Kak, berapa lama sih masa tabung bisa dipakai? Terus adakah aturan pemerintahannya? Terus ada lagi nih, bagaimana cara cek uji kelayakan tabung tersebut? Lengkap sekali nih pertanyaannya nih. Oke, jadi untuk tabung itu sebaiknya selalu dilakukan hidrotes selama 5 tahun sekali. Oh, jadi ada itunya ya, regulasi? Dan itu sudah ada regulasinya di peraturan pemerintah ya. Mungkin bisa di browsing aja atau cek di artikel-artikel kita, atau nanti kita drop di deskripsi ya untuk dari peraturan pemerintahnya seperti apa artikelnya gitu. Oke, jadi tabung sendiri itu juga ada masanya gitu ya? Iya, jadi karena ditakutkan kalau suatu hari nanti ada kerusakan seperti itu atau gimana? Ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang apar ini kan termasuk dari bejana bertekanan. Jadi di peraturan pemerintah itu memang ada regulasinya, bejana bertekanan harus dilakukan hidrotes selama 5 tahun sekali gitu. Itu ya untuk menghindari adanya kebocoran, terus mungkin ada ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah, mungkin malfungsi ketika nanti apar dipakai. Jadi biar selalu kondisi terbaik gitu. Iya, selalu kondisi prima memang harus selalu dicek.
selanjutnya dari Bapak Wawan Blair. Oke, halo Pak Wawan. Cara membaca kode-kode atau simbol dalam APAR itu gimana sih? Mohon pencerahannya. Ini simbol apa ya ini Mas? Simbol-simbol kalau atau saya tangkap mungkin kayak simbol kelas kebakaran ya. Karena sih kalau setahu saya di APAR itu memang ada simbol-simbol ya. Apa ya simbol ya? Simbol kelas kebakaran A, B, C atau D. Jadi contohnya nih di tabung APAR Garkol itu ada simbol kelas A, B, dan C. Dan biasanya sih selain simbol itu juga ada abjadnya. Jadi untuk memudahkan customer ya, untuk memudahkan customer atau pengguna APAR untuk mengidentifikasi APAR ini tuh untuk kelas kebakaran apa. Jadi contohnya nih di APAR powder itu ada simbol kelas A, B, dan C. Berarti itu mengartikan APAR itu efektif untuk memadamkan kelas kebakaran A, B, dan C. Oke, jadi simbol itu juga ada maknanya, bukan cuma hiasan atau tempelan pada tabung gitu ya. Jadi kita juga pembeli juga bisa mengidentifikasi juga nih. Ini kita butuhnya untuk ruang apa, jadi kita bisa lihat oh ini APAR A, B, C atau D gitu ya. Ya mungkin Pak Wawan Blad dan Sobat Api bisa replay kembali dari sesi Basic Flight Training kemarin, karena kita juga sebenarnya sudah bahas ya kupas tuntas tentang APAR ini skor efektifnya buat apa, kelas kebakarannya seperti apa, jadi bisa di replay lagi ya. Kita udah bikinin playlist kok, cek aja playlist kita. Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Mirnawati. Halo Ibu Mirna. Ibu Mirnawati bertanya, penempatan APAR itu sebaiknya digantung atau diletakkan di bawah? Terus kalau di bawah itu efeknya itu untuk APAR itu sendiri apa? Apakah membeku atau gimana nih? Oke, untuk APAR sendiri sudah ada regulasi dari pemerintah ya. Jadi APAR itu sebaiknya memang digantung dengan jarak dari lantai 15 sampai 125 cm. Itu sudah ada regulasinya. Dan itu sudah juga kita bahas di Basic Flight Training kemarin, jadi Ibu Mirna bisa replay aja ya. Nah, untuk resiko ketika APAR itu diletakkan di lantai karena lantai itu lembab, itu bisa meningkatkan resiko APAR itu tabungnya korupsi. Jadi sebaiknya hindari peletakan di lantai sih, itu saran dari kami. Jadi ketika APAR diletakkan di lantai itu kelembapan itu akan mempengaruhi dari tabung itu sendiri gitu ya? Iya betul. Mungkin bisa korosi jadi seperti itu kesimpulannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari Bayu Budi Raharjo. Untuk kendaraan MPV baiknya pakai APAR jenis apa? Terus yang berapa kilogram nih? Oke, jadi untuk APAR yang cocok diletakkan di dalam mobil ya. Jadi tidak terbatas di MPV saja ya. Ini mungkin buat Sobat Api kita akan kasih ulasan dikit tentang APAR mobil yang baik ya. Karena kan sekarang mobil itu diwajibkan katanya ya. Peraturan pemerintahnya harus ada APAR. Harus ada APAR-nya. Jadi untuk APAR di mobil ini cukup pakai APAR 1 kilo powder aja. Kenapa pakai powder? Kenapa nggak pakai yang lainnya? Karena ya resiko kebakaran di mobil itu kan bermacam-macam. Jadi ada resiko kelas A, yaitu di mana di dalam mobil itu bisa menyimpan material benda padat mudah terbakar seperti ada jok, karpet, atau ketika membawa muatan yang memang barang-barang mudah terbakar padat itu. Terus juga ada resiko kebakaran B, yaitu cairan mudah terbakar seperti dari bensin. Terus juga ada resiko kebakaran kelas C, yaitu kelistrikan dari mobil itu sendiri gitu. Oke, katakanlah gini nih, aku punya mobil kan. Kalau aku nih pengen pakai APAR CO2 itu bisa nggak sih sebenarnya untuk mobil? Nah itu kembali lagi ke tadi yang poin aku jelaskan tadi. Untuk CO2 sendiri ini sebenarnya untuk memadamkan kelas B dan C. Jadi kan tidak efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A. Dan selain itu karakteristik dari media CO2 ini kan gas. Jadi kan mobil maksudnya nggak menutup kemungkinan terjadi kebakaran di ruangan yang outdoor, kan nggak mungkin di garasi juga kebakaran, kan mungkin ya kebakaran tidak bisa kita duga ya. Jadi ketika CO2 itu dipakai di outdoor, efektivitasnya tentunya akan menurun ya, karena kan dia sifatnya gas. Terperangkap itu CO2 nya. Iya betul. Oksigen. Fungsinya berarti itu menghilangkan oksigen. Jadi yaitu kembali lagi simak lagi dari sesi Basic Flight Training season 3 kemarin, kita udah jelasin kok itu
metode pemadaman api yang benar itu kan kita harus mengerti segitiga api itu. Jadi segitiga api itu ada bahan bakar, oksigen, dan sumber panas itu. Jadi CO2 ini ya salah satunya yaitu menghilangkan oksigen. Jadi memang harus di ruangan tertutup sih untuk penggunaan CO2. Selain itu juga kenapa kita kasih saran APAR 1 kilo powder yaitu pertama multi-purpose, ekonomis, dan mudah disimpan di mobil gitu. Bener juga ya, 1 kilo bisa di mana aja, di bawah aja. Mungkin kalau sobat api punya pendapat lain atau punya pertanyaan tentang APAR untuk mobil, bisa drop di kolom komentar aja. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Ramanda Ivani Aulia. Oke. Gimana nih Kak cara mengetahui APAR tipe A, B, C, dan D? Nah, itu sebenarnya tadi sama dengan pertanyaan siapa ya tadi? Pak Wawan ya. Oke. Yaitu tadi Pak Ramanda. Pak Ramanda. Untuk mengetahui APAR itu untuk kelas apa, itu biasanya sudah ada di APAR, sudah tertera simbol-simbolnya. Jadi bisa ketika Bapak beli APAR, cek aja di di labelnya ya. Di label APAR-nya itu dia ada kelas kebakaran apa aja. Dan mungkin Bapak juga perlu nyimak lagi, kembali lagi ke basic flight training season 3 kemarin. Tentunya beda media powder akan membedakan dia efektif untuk kebakaran kelas apa. Contohnya ya powder dia efektif untuk A, B, C. Terus untuk CO2 kelas B dan C. Lalu untuk foam dia untuk kelas A dan B. Seperti itu sih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Frendy Santoso. Ya. Apa tanda-tanda jika APAR mengalami kerusakan atau bocor? Jika APAR belum dalam keadaan kadaluarsa dan apa yang harus dilakukan? Oke, untuk mengetahui APAR itu bocor ya atau rusak, tapi belum kadaluarsa. Salah satu caranya adalah cek pressure gauge-nya. Jadi pressure gauge itu kan ada green sector, low, dan high. Ketika dia ada di green sector, berarti dia kan keadaannya baik-baik saja, berarti dia tidak bocor ya, tidak rusak. Tapi ketika ada di low atau high, itu segera hubungi vendor terdekat yang Bapak percaya untuk diservis mungkin atau ditanyakan solusinya seperti apa gitu ya. Jadi udah jelas ya. Oke, selanjutnya ada dari Balkis Delila. Halo Kak Balkis. Berapa kali APAR bisa direfill Kak? Adakah penilaian tersendiri? Berapa kali nih APAR bisa direfill? Oke, untuk APAR bisa direfill ya bisa berkali-kali sih. Kembali lagi ya. Dari tabung sendiri juga ada masa aktifnya ya maksudnya. Jadi memang tiap 5 tahun sekali harus selalu dicek. Kalau refillnya sih bisa berkali-kali. Jadi bisa berkali-kali. Bukan yang terus habis direfill terus dibuang, enggak sih. Selagi tabungnya masih oke, spare partnya masih oke, dan ya itu masih bisa direfill dan digunakan lagi. Oke, next. Pertanyaan dari Wahyu Bes. Ya. Bagaimana seharusnya menempatkan APAR di tempat yang bagaimana? Ini kayaknya pertanyaan tadi udah dijawab juga nih. Bagaimana seharusnya peletakan APAR yang baik itu? Oke, mungkin bisa cek video di bawah ya. Jadi linknya ada di deskripsi, itu kita ada video tentang peletakan yang salah dan yang benar. Mungkin peletakan APAR sesuai SOP gitu ya? Iya, peletakan APAR sesuai SOP dan contoh yang salah dan yang benar. Jadi mungkin Pak Wahyu bisa tahu lebih konkretnya nih, yang benar yang gimana, yang salah kayak gimana, yang nggak perlu dicontoh yang kayak gimana gitu. Jadi ada contoh konkretnya juga, ada contoh kasusnya juga nih yang sering kita jumpai. Iya, cek di deskripsi aja linknya nanti ya. Oh iya, dari Bu Desi Ratnasari. Halo Bu Desi. Bagaimana cara yang baik membersihkan APAR dari debu? Oke, untuk membersihkan APAR dari debu cukup dilap aja sih, nggak masalah ya. Maksudnya APAR itu bukan barang yang terus kita pegang terus rusak atau kita pegang terus langsung jadi meledak atau gimana, enggak sih. Cukup kalau misalkan memang APAR itu berdebu, cukup aja dilap pakai kain kering atau kain basah. Tapi nanti memang kalau misalkan pakai kain basah ya dilap sampai kering gitu aja. Katakanlah kita pakai sabun atau diguyur air, itu apakah? Enggak sih, saya rasa nggak perlu pembersihan se-ekstra itu ya. Karena kan juga dia ditempatkan di ruangan yang nggak
atau guling gitu maksudnya. Jadi nggak sih, cukup pakai air biasa aja. Mungkin kan yang di outdoor gitu kan. Yang penting bersih, maksudnya nggak yang pakai air bersih aja sih, cukup nggak pakai sabun. Dilap aja. Oke, selanjutnya dari Anissa di Wulandari. Bagaimana sih cara pemilihan apar yang baik dan benar untuk rumah pribadi? Oke, untuk rumah pribadi bisa pakai powder aja sih. Untuk rumah ya mungkin sedia 3 kilo udah cukup sih untuk satu. Kenapa tuh? Kenapa harus powder dan 3 kilo? Nah itu, kenapa powder? Karena multi purpose. Jadi di rumah itu kan tidak apa ya, resiko kebakaran juga macam-macam ya. Di rumah ada material padat dan terbakar seperti mungkin sofa, Kasur, kain, baju, kasur. Terus juga ada cairan mudah terbakar, mungkin kalau menyimpan mungkin minyak goreng atau apa. Terus kalau untuk listrik kan juga di rumah pastinya kita punya sumber listrik dong. Jadi menurut saya sih memang yang disarankan untuk di rumah, proteksi di rumah itu pakai apar powder aja. Untuk kenapa juga 3 kilo gitu? Ya itu kembali lagi 3 kilo karena kita mempertimbangkan dari sisi penggunaannya. Jadi 3 kilo itu kan tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan juga, pas lah ya. Jadi gas tabung itu ya berarti beratnya ya? Saya rasa justru lebih ringan apa 3 kilo malahan. Oh, jadi lebih ringan apar gitu? Iya sih, kalau saya pernah menjinjing itu ya, itu sih jadi cukup sih. Jadi anak bisa pakai, istri iya bisa pakai, jadi semuanya bisa pakai. Oke nih Nes, pertanyaan saja dari Bapak Budi Hartono nih. Oke, halo Pak Budi. Kak, untuk ruang arsip itu sebaiknya menggunakan jenis apa yang disarankan? Ini sarannya untuk ruang arsip ini gimana Pak Budi? Oke, saran untuk ruang arsip yang terbaik pakai apar clean agent. Nah, kenapa tuh harus clean agent? Karena clean agent ini tidak meninggalkan residu. Jadi memang dia liquid gas, cuman dia ketika disemprotkan dia akan dalam bentuk gas ya. Jadi tidak meninggalkan cairan sedikit pun. Jadi tidak akan merusak dokumen dan tidak akan meninggalkan residu itu. Terus dia juga ramah lingkungan. Jadi ketika terhirup oleh manusia sekalipun tidak akan menimbulkan apa ya efek samping yang apa ya mungkin membahayakan jiwa gitu sih untuk penjelasannya kenapa harus clean agent. Gini nih, kan itu banyak pakai jenis ya. Kenapa lebih disarankan clean agent? Kalau misalkan saya pengen pakai CO2 itu bisa nggak? Sama-sama tidak meninggalkan residu ya. Cuman untuk CO2 ini sama-sama gas gitu kan? kurang mungkin apa ya, untuk penggunaannya perlu ada action ekstra karena memang CO2 ini tidak apa ya, jangan sampai terhirup oleh manusia ya. Jadi untuk eksekusinya ya pastikan di dalam ruangan itu tidak ada orang sama sekali, harus kosong baru disemprotkan CO2. Jadi kan itu juga memakan waktu ya. Nah, jadi kalau pakai clean agent kan tidak perlu sampai action ekstra seperti itu, jadi pemadamannya justru lebih cepat kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin orang semuanya. Iya, kita ya aman lah. Aman gitu, terhirup. Bagi yang nyemprot juga aman. Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Farid Naufal Fadila. Kak, apakah tekanan pada apar termatik itu akan berkurang? Terus bagaimana maintenance-nya nih? Apar termatik kan dipasang di plafon gitu ya. Ini apakah tekanannya bisa berkurang nggak nih Kak? Berkurang kalau kepake ya. Ya berkurang kalau kepake. Untuk maintenance-nya sendiri cukup cek pressure gauge-nya aja. Cuman memang termatik ini memang sebenarnya dirancang untuk minimal maintenance sih. Ya paling kalau memang pengen ngecek dia masih oke atau enggak ya cek aja pressure gauge-nya masih di green sector apa enggak, terus ya air raksanya masih aktif atau enggak, maksudnya masih utuh atau enggak kayak gitu sih. Berarti air raksa itu juga harus dicek gitu ya? Iya, dia cek fisik biasa sih gitu. Dan itu apakah harus menggunakan teknisi ahli atau kita bisa ngecek sendiri, utak-atik sendiri? Kalau gitu? sekedar melihat pressure gauge ada di green sector atau tidak ya kita cek sendiri aja nggak masalah sih. Baru kalau ada trouble kita baru panggil teknisi ahlinya untuk melakukan servis gitu. Jadi kita nggak ada salah langkah gitu ya? Iya, utak-atik. ya cuman maintenance cuman kita sendiri aja bisa kok. Nah itu memudahkannya mungkin bisa pakai aplikasi fire check untuk itu. Oke nih Nes,
pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Endro Purnomo. Halo Pak Indro. Halo Pak Endro. Pak Endro ini bertanya, Kak, untuk area kitchen atau dapur itu sarannya jenis apar apa ya? Oke, untuk area kitchen cocoknya pakai apar jenis foam. Oh, kenapa itu Mas kok harus pakai foam ya? Karena kalau misalnya pakai powder juga, powder itu kan dia karakteristik medianya dia kan bubuk ya, tepung. Gitu ya. Dia akan menimbulkan kerusakan pada bahan makanan yang di sekitarnya, karena kan ini untuk area kitchen ya. Jadi foam yang paling cocok, dia akan menyelimuti area kebakaran itu. Jadi katakanlah kalau pakai powder itu tidak disarankan gitu ya? Enggak sih, lebih baik pakai foam aja. Lebih baik pakai foam ya Pak Endro ya. Oke nih pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eka. Ya, halo Pak Eka. Kak Eka atau Bu Eka ini nggak tahu. Oh, iya. Namanya Eka gitu ya. Eka ya. Udah, Kak Eka gitu ya. Kak, berapa bulan sih masa berlaku apar? Oh, mungkin masa expired ya? Mungkin masa expired yang dimaksud gitu ya. Kalau masa expired sendiri untuk apar garol ya, dari powder, CO2 dan cleanagen itu 5 tahun. Dan sedangkan foam 2 tahun. Cuman emang untuk masa kadaluarsa ini beragam macamnya, berbeda-beda ya nih Sob. Karena beda produsen, beda masa kadaluarsanya gitu. Oh, berarti bergantung produsennya gitu ya? Ya, tergantung dari kualitas aparnya juga gitu. Oke. Mungkin ya bisa dicek aja di basic fire training sebelumnya, kita juga sudah bahas ya untuk untuk macam-macam masa expired dari masing-masing apar itu. Oke, next selanjutnya nih dari Bapak Fitriansah. Halo Pak Fitriansah, ini kayaknya Bapak pemenang apar 1 kilo kemarin nih Pak Fitriansah. Kita jawab pertanyaannya nih. Oke. Kak, bertanya kembali nih. Wah, berarti kemarin udah bertanya. Mungkin Iya. udah pertanyaan lagi nih, keren. Untuk apar mobil yang terbaik apa menggunakan apar powder, halon, atau CO2 nah, pencernaannya? Oke, tadi udah sempat dibahas ya di pertanyaan sebelumnya. Oh iya, yang tadi ya, untuk Jadi, apar mobil gitu ya? Iya, apar 1 kilo powder, penjelasannya udah tadi ya. Oke. Oke nih Kak, selanjutnya dari Ahmad Tahir. Siapanya Aldi Tahir nih? Nyanyi dong nih, selamat ya. Wah. Oke, Ahmad Tahir nih, apabila konsleting listrik itu direkomendasikan pakai apar jenis apa nih Kak? Oke, cukup pakai powder aja untuk area perkantoran atau rumah ya. Kalau panel gitu gimana ya? Kalau panel cocoknya pakai cleanagen atau CO2 karena kan panel itu ketika pakai CO2 atau cleanagen dia kan sama sekali tidak meninggalkan residu, jadi aman untuk peralatan listrik dan kita tidak perlu membersihkan area-area atau komponen yang beresiko listrik statis atau gimana, jadi lebih aman. Jadi lebih aman gitu. Tapi cuman kalau untuk perumahan atau perkantoran pakai powder aja sudah cukup, karena kan powder emang bisa untuk memadamkan kelas C ya. C juga. Oke. Selanjutnya nih dari Ibu nih, Ibu Anita Sari. Oke, halo Ibu Anita. Kak, bagaimana cara cek apar termati? Apakah masih berfungsi atau tidak? Jika sudah terpasang di plafon, gimana sih cara ngeceknya kalau tadi udah juga dipasang gitu? dibahas ya. Jadi memang apar termatik ini sebenarnya tidak ada perawatan ekstra, sebenarnya dia dirancang untuk tidak memerlukan perawatan ekstra. Jadi untuk mengeceknya cukup dari pressure gauge-nya aja, itu masih di green sector atau tidak. Terus juga mungkin saya juga lupa mention ya. Jadi untuk apar termatik ini kan juga punya media di dalamnya ya, yaitu cleanagen. Dimana cleanagen ini tiap 5 tahun memang harus diganti karena memang ada masa expirednya. Dan ya itu berarti tiap 5 tahun sekali diservis untuk dilakukan isi ulang medianya, dan mungkin bisa dilakukan hidrotest juga supaya selalu dalam kondisi baik gitu ya. Iya betul. Sewaktu-waktu ketika terjadi ya, kebakaran. memang tetap perlu maintenance, cuman untuk regulernya sih tidak terlalu ya, paling ceknya cukup cek pressure gauge saja itu. Oke gitu ya Bu Anita. Oke, selanjutnya dari Ibu Rate Juniati. Ya, halo Bu Rate. Apakah masa expirednya berjalan setelah segel terbuka atau sesuai dengan yang ada di aplikasi? Nah, ini segel terbuka, ini segel yang mana? Ini juga kayaknya Bu Rati ini udah pakai aplikasi Faircheck. Oh iya, soalnya bahas aplikasi gitu ya. Oke, kalau untuk masa kadaluarsa udah berjalan atau tidak, kalau misalkan segel apar itu terbuka karena memang sudah pernah dipakai, berarti ya selalu langsung diisi
disulang aja, karena kan ketika media apar itu dipakai, nitrogen di dalamnya maupun medianya kan juga berkurang, jadi memang harus direfill. Mengurangi kualitasnya juga gitu. Dan masa expired ya tetap berjalan ya, cuman kalau misalkan direfill lagi berarti expirednya kembali ke nol lagi ya, kembali ke awal lagi. Oke Nines, lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lukas Mulyana. Mohon maaf Kak, tadi disebutkan jarak penempatan apar 15 meter. Apakah itu menjadi standar baku atau menyesuaikan dengan kondisi ruangan nih? Oke, jadi sebenarnya ini kondisional ya. Kalau misalkan di ruas ruangan atau area yang diproteksi itu lebih dari 15 meter, bisa pakai regulasi yang per 15 meter itu. Cuman kalau misalkan area ruangannya di bawah 15 meter ya menyesuaikan dengan kondisi ruangannya. Gitu. Jadi kalau ruangannya itu gede kayak rumah sakit lorong itu per 15 meter gitu ya? Iya betul sekali, pabrik misalkan mall kayak gitu, nah itu pakai regulasi itu. Cuman kalau hanya kantor ruko ya itu menyesuaikan lagi kembali lah. Jadi lebih mudah ketika ada kebakaran ngambilnya nggak usah jauh-jauh. Iya. Nah gitu ya Bapak Lukas. Oke selanjutnya nih pertanyaan saja nih Kak dari Bapak Mawi Bae. Oke, halo Mawi Bae. Kalau untuk panel listrik yang terbakar, cocoknya pakai apa, jenis apa ya? Wah ini panel ya, tadi kayaknya sempat dibahas dikit. Tadi sempat diulas dikit ya. Jadi untuk ruang panel listrik atau ruang server bisa pakai CO2 atau clean agent. Oke, ya tidak meninggalkan residu ya. Betul. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hidayat. Izin bertanya Min. Bahan, komposisi atau takaran standar apar jenis CO2 itu berapa ya? Oke, untuk CO2 sendiri di dalam tabungnya itu isinya hanya pure CO2 aja, karena kan CO2 ini berupa gas ya, jadi dia memang tidak perlu tambahan lagi untuk tambahan gas pendorong, nggak ada tambahan gas pendorong kayak halnya powder, jadi murni CO2. Kalau misalkan Bapak beli apar CO2 3 kilo ya berarti di dalamnya ada 3 kilo CO2. Jadi pure ya, 3 kilo ya 3 kilo CO2 gitu. Betul, oke. Selanjutnya nih dari Bapak, Ibu Sela kan Ibu ini. Ibu Sela Andriana. Paling aman untuk stok itu apar yang hampir untuk semua kasus api itu jenis apar apa ya untuk stok apar? Oke, untuk semua jenis api jelas aja powder. Powder gitu. Next. Oke, selanjutnya ada dari Bapak Christian Adi Saputra. Halo Pak Christian, ini masih banyak ya Ton ya? Oh ini terakhir ini Kak? Ini terakhir ya? Ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih. Apa yang harus dilakukan setelah apar digunakan? Harus direfill ya. Diisi ulang, kenapa itu? Yaitu karena setelah digunakan medianya berkurang, nitrogen di dalamnya, gas pendorongnya juga berkurang. Jadi kalau misalkan nggak diisi ulang nih, misalkan aku baru pakai separuh doang, dikit. terus aku simpan lagi, tapi kan kita misalkan nanti ada kejadian lagi, jadi penggunaannya nggak maksimal, dimana dia harusnya bisa cover, malah dia nggak bisa cover sepenuhnya. Jadi memang harus selalu direfill ketika setelah digunakan. Oh meskipun itu penggunaannya sedikit itu harus diisi ulang? Iya harus karena kan udah berubah ya komposisi di dalamnya. Misalkan nggak sengaja gitu harus. Iya. Wow. Makanya kita juga perlu cermat ya untuk penggunaan apar ini, kita perlu ya bukan mainan lah ya. Di apar bukan mainan ya. Bukan, jadi itu memang alat proteksi buat kebakaran. Oke nih Sobat Api. Sebelumnya kita udah jawabin semua pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di live BFT kemarin yang belum sempat terjawab nih. Lumayan banget ya, kemarin sesi BFT aja kita udah 1 jaman ya. 1 jam lebih gitu ya. Setelah ini ditambah lagi kita jawab yang belum terjawab, wah gila. Sobat Api emang paling terbaik. Paling top, terbaik. Oke. Oke nih Sobat Api, terima kasih banyak ya yang udah nyaksiin. Kita jawabin Q&A kali ini ya. Oke, buat Sobat Api nih, kalau kalian punya pertanyaan, kritik, saran, atau kalian pengen kita bahas topik apapun, bisa drop di kolom komentar. Langsung tulis kolom ya. Iya, langsung tulis aja komentar kalian. Dan mungkin kita juga butuh saran nih, kita kan sudah melakukan basic flight training kemarin ya. Mungkin kalau kalian ada saran basic flight training, kita ada, boleh dong diadain 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 tahun sekali aja lah, kayak gitu, bisa drop di kolom komentar atau aja. ingin kita keluar ke mana gitu ya. Mungkin ya kalau kalian punya masukan silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih buat
teman-teman Sobat Tapi yang udah join kali ini, yang udah menyimak, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Guard All Fire Protection dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini untuk kalian bagikan ke teman dan kolega kalian supaya kita sama-sama bisa semakin waspada terhadap bahaya kebakaran. Nah, betul. Oke, jangan lupa stay tune terus ya, subscribe biar dapetin Informasi terbaru seputar dunia kebakaran dari Guard All. Oke, sekian dari kita pamit undur diri. Guard All, Guard for all.